Halo. Selamat hari Minggu. Ya, kita semua sama-sama mengucapkan kiri dan kanan untuk menyapa kawan kita yang sebelah. Selamat hari Minggu, teman. Sekali lagi ya, sapa di kiri kanannya. 1, 2, 3. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Oke, apa keadaannya, sehat semuanya? Semua bilang sehat. Apa kabarnya? Sekali lagi, apa kabarnya? Luar biasa. Apa kabarnya, Nana? Sekali lagi, apa kabarnya, Nana? Luar biasa. Apa kabarnya, Nana? Luar biasa. Oke. Siapa yang sudah siap beribadah? Tunjuk tangan. Terima kasih, semua telah siap. Oleh karena itu, kalau siap beribadah, mari kita serahkan jiwa dan raga kita hanya kepada Tuhan kita yang hidup. Mari kita siapkan, kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Amin. Mari kita bernyanyi, Kak Yos. Adik-adik, selamat hari Minggu. Ayo semua yang online, hai, selamat hari Minggu. Ayo kita mulai ibadah kita ya. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Silakan duduk. Mari kita sama-sama mengucapkan, yaitu hukum Taurat Allah, yang hukum yang pertama sampai dengan hukum yang ke-10. Hukum yang pertama sampai dengan hukum yang ke-10. Kita sama-sama mengucapkannya. Tita pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Tita kedua, jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Tita ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan,
karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Tita keempat, ingat dan sucikanlah hari yang kudus itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Tita kelima, semuanya, hormatilah bapak dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Tita keenam, jangan engkau membunuh. Tita ketujuh, jangan engkau berzina. Tita kedelapan, jangan engkau mencuri. Tita kesembilan, jangan engkau berdusta. Tita ke-10, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala milik mereka. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita berdoa untuk dapat melakukan hukum tersebut. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Mari kita bernyanyi Kak Yos. Ayo kita bernyanyi adik-adik. Sikap berdoa, mari kita serahkan segala dosa perbuatan kita, sengaja maupun tidak sengaja, karena Tuhan adalah Maha Pengampun. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kita sama-sama mengucapkan amin. Ya, anak-anak kami duduk. Ayat epistel kita atau ayat bulanan pada bulan berapa sekarang? November.
Apa ya? Siapa yang tahu tunjuk tangan. Ayo, ya apa? Filipi 4 ayatnya keempat. Siapa yang hafal? Ayo, dibuka bukunya. Itu perjanjian lama, perjanjian baru? Baru. Semuanya dibuka bukunya. Bisa dihafal ya. Ingat Filipi 4 ayat 4. Sudah dapat semuanya? Belum? Ayo dibantu, yang ada besar sampingnya dibantu adik-adik kita. Filipi 4 ayat 4. Yang sudah dapat tunjuk tangan. Good, good. Bisa? Ya, mari kita baca sekarang, semuanya membacanya. Filipi 4 ayat 4, demikian bunyinya. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Sekarang yang laki-laki semuanya menyebutkan 1, 2, 3. Bersuka. Sekarang perempuan semuanya 1, 2, 3. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Oke, terima kasih. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Kita sama-sama, amin. Mari kita bernyanyi, Kak Yos. Ayo adik-adik, kita bernyanyi ya. Yang semangat nih. Yang online juga semangat bernyanyinya. Pernah dia
kita berdoa, tundukkan kepala, lopit tangannya. Mari kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan kalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana Ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita mendengarkan pengumuman. Oke adik-adik, duduk yang baik ya. Kita dengarkan pengumuman jadi dari Inang Marbun. Oke, duduk yang baik. Shalom. Salamnya boleh kuat-kuat. Shalom. Tapi kalau Inang lagi baca pengumumannya nanti harus diam-diam. Ya lopit tangannya, telinganya dipasang. Udah melekat memang ya telinganya ya. Lupa Inang pikir telingamu tinggal di rumah. Nih yang pertama, siapa yang hari ini baru mendapatkan liturgi? Angkat tangan. Kak Riris akan menghitungnya. Yang baru hari ini. Kalau dia sudah dapat minggu yang lalu, nggak apa-apa, nggak usah tunjuk tangan lagi. Yang baru hari ini angkat tangan. Nah, tuh dihitung tuh, Kak Riris kecil, hitung tuh berapa orang tuh. Ya, oke. Sudah diambil liturginya? Baik, turunkan tangannya. Yang hari ini baru mendapatkan liturgi, artinya dia minggu lalu nggak datang kan? Karena kita minggu yang lalu itu merayakan hari ulang tahun gereja HKBP Resort Jeruju yang ke, siapa tahu? Hebat, 38 tahun, hebat. Gereja menyediakan bingkisan untuk anak-anak sekolah minggu. Jadi yang baru dapat liturgi hari ini, nanti kakak Riris yang kecil dan yang besar akan membagikan bingkisannya sembari kalian pulang. Jadi harus jujur. Siapa yang belum kebagian aja, ya? Oke, nanti pada saat pulang. Yang berikutnya, janji tadi kan kalau Inang lagi ngomong tuh diam-diam nanti nggak kedengeran. Oke, yang berikutnya ini khusus untuk keluarga Pak Silitonga yang tinggal di gang apa ya, lupa Inang tuh, Gang Semangka. Itu mereka itu adik-beradik itu ada 4. Hari ini datang 1. Inang mau tanya, lapor ke Kak Riris nanti ada berapa lagi kalian yang belum dapat liturgi supaya bisa dicari ayatnya untuk dititipkan ke kamu. Sudah? Iya. Nanti lapor sama Kak Riris ya. Karena begini, kenapa harus lapor? Kakak-kakak guru sekolah minggunya itu untuk mencari ayatnya ndak keteteran ya Pung ya. Nah itu yang terakhir, dengarkan. Latihan liturgi kita boleh
Jadi dihafal bahasa Indonesia ya. Karena Inang tahu saat-saat ini adalah masa-masa ulangan di sekolah, ya kan? Kalau latihan nanti terpaksa membaca Alkitab, gak apa-apa, latihannya. Tapi kalau liturginya sih nanti kalau bisa hafal ya sayangnya. Nah, untuk latihan boleh baca Alkitab dulu, latihan. Tapi nanti hari hanya kita usahakan supaya hafal ya sayangnya. Oke, ada berapa tadi pengumumannya? 3, betul. Pertama tadi apa? Yang udah dapat liturgi, yang baru dapat liturgi dapat bingkisan. Ingat ya kalau bingkisan, hebat. Yang kedua, latihan liturginya minggu depan. Kalau belum hafal boleh bawa Alkitab. Yang ketiga apa? Tetap jaga kesehatanmu ya. Tetap prokes. Liturginya juga nanti prokes ya. Oke, pengumumannya cukup sampai di situ. Tuhan berkati. Teman-temannya yang belum ada hari ini datang, tapi dekat rumah boleh dipesanin ya. Oke, nih Kak Yon. Oke adik-adik, kita bernyanyi ya. Jangan lupa persembahan yang belum persembahan, silakan persembahan di depan. Yang sudah, ayo kita bernyanyi. Semua bernyanyi. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Shalom. Ya, buka Alkitabnya. Tertulis dalam Kejadian 41 Kejadian 41 ayat 46.
sampai ayat 57. Sudah? Kejadian 41 ayat 46 sampai 57. Sudah ya? Biar Amang baca, kita ikuti membaca Alkitab. Lalu Firaun menamai Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun, raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Firaun, lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk dalam 7 tahun kelimpahan itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir, lalu disimpannya di kota-kota. Hasil daerah sekitar tiap-tiap kota disimpan dalam kota itu. Demikianlah Yusuf menyembun gandum seperti pasir di laut, sangat banyak, sehingga orang berhenti menghitungnya karena memang tidak terhitung. Sebelum datang tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnat, anak Potifera, imam di On. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu, sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Dan kepada anaknya yang kedua diberi nama Efraim, sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Setelah lewat 7 tahun kelimpahan yang ada di Mesir itu, mulailah datang 7 tahun kelaparan, seperti yang telah dikatakan Yusuf. Dalam segala negeri ada kelaparan, tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti. Ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan dan rakyat berteriak meminta roti kepada Firaun, berkatalah Firaun kepada semua orang Mesir, pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang akan dikatakannya kepadamu. Kelaparan itu merajalela di seluruh bumi. Maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir, sebab makin hebat kelaparan itu di tanah Mesir. Juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf, sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Siapa yang pernah lapar? Yang pernah lapar? Turun tangannya. Yang pernah kenyang? Semua rata-rata ya. Gimana rasanya kalau kenyang? Enak. Kalau lapar, sakit, gak enak ya kan? Lapar-lapar, pulang dari sekolah, disuruh gak dijemput orang tuanya, lapar perutnya, aduh udah lapar ini. Sampai ke rumah langsung tutup pintu, buka sepatu, campakkan tas, ambil nasi, makan. Setelah kenyang, waduh kenyang. Enak, ya kan? Siapa yang mau kelaparan? Ada yang mau kelaparan. Siapa yang mau kelaparan?
Gak ada pasti. Siapa yang mau kenyang? Oh, itu dia. Siapa yang mau kenyang? 7 tangan. Kalau mau kenyang, dari siapa? Allah, kita coba ya. Dari siapa kita bisa kenyang? Dari siapa? Dari nasi. Dari Tuhan. Dari mana nasi itu? Dari rice cooker. Iya kan? Dari mana beras? Digiling. Dari mana padi? Ditanam dulu baru berbuah. Dari mana bisa padi itu besar? Dikasih pupuk. Iya. Dari mana pupuknya? Pasti semuanya dari Tuhan. Gak mungkin lah dipupuk pun maunya mati kan? Banyak-banyak dikasih pupuk mati juga. Ada yang mati. Tapi bertumbuh karena Tuhan memberi pertumbuhan. Coba lihat bunga yang di depan ini. Dari mana bisa tumbuh ini? Ya ditanam memang. Tapi apakah manusia buat itu daunnya jadi besar? Enggak kan? Tapi siapa? Tuhan kita, Allah. Ya. Karena itu firman Tuhan hari ini tentang Yusuf. Siapa yang tahu tentang Yusuf? Yang dijual itu, ya kan? Dijual saudara-saudaranya, dibeli orang Mesir, lalu dia besar di Mesir. Kemudian menjadi penafsir mimpi Firaun. Apa yang ditafsirnya? Firaun mimpi ada gandum 7. Ada 7 yang gemuk-gemuk, ada 7 yang kurus. Lalu Firaun juga mimpi ada kerbau. Kerbau kurus 7, kerbau gemuk 7. Semua orang bingung. Siapapun gak bisa tafsir mimpi. Lalu Yusuf berdoa kepada Tuhan. Lalu Yusuf pergi ke depan Firaun. Apa arti mimpi ini? Yusuf, kata Firaun. Lalu disebutkannya akan ada 7 tahun. Mangusong. Woi Mangusong. Sinaga. Kau amankan dulu itu, pisahkan dulu yang 2 itu. Di sini enak-enak, di sana ribut-ribut. Ya kan? Masa pendeta marah? Ya bisa marah lah kalau kayak gitu, ya kan? Orang yang ribut di gereja dari Tuhan enggak itu? Enggak, dari iblis. Ya kan? Kelaparan itu dari Tuhan? Enggak, dari iblis. Berkat itu dari Tuhan? Iya. Kalau dia tenang mendengar firman Tuhan, itu dari Tuhan. Kalau ribut-ribut, iblis. Ya kan? Datang Tuhan Yesus, "Enyaklah kau iblis," katanya. Karena iblis itu bukan ada wujudnya, tapi manusia. Manusia itu datang roh kegelapan, roh jahat, lalu gelaplah hatinya. Dia dipanggil, "Mo, kau," katanya. Itu iblis itu. Oke, bertobatlah ya. Kalau jangan mau ribut-ribut. Jadi tadi terganggu, ya kan? Sekarang kita lanjut lagi. Firman Tuhan. Sampai di mana tadi? Saya lupa jadinya ini. Diingatkan dulu. 7 kerbau yang gemuk, 7 kerbau yang kurus. Apa artinya itu Yusuf? Kata Firaun. Datang Yusuf mengatakan 7 tahun lamanya akan banyak masa-masa subur, masa-masa panen. Tapi 7 tahun berikutnya
akan ada masa kelaparan. Lalu Yusuf berpikir, Tuhan memberkati pikirannya, maka perlu mengumpulkan waktu masa panen. Bagus. Siapa tuh? Si naga, ya kan? Waktu masa panen dikumpulkanlah, supaya ada nanti pas tidak ada panen lagi. Itu diajarkan anak sekolah minggu supaya menabung. Siapa yang ada tabungannya di rumah? Ya, bagus. Ada celengan di rumah. Celengan namanya sini. Tabungan. Oke. Siapa yang ada, tanya dulu mamanya nanti, ada tabungannya ada di bank? Ada. Tabungan anak. Untuk apa itu? Coba saya tanya, untuk apa? Untuk masa depan. Misalnya nanti kalian sudah tamat SD, tamat SMP, tamat SMA, lalu orang tuanya agak sedikit menurun pendapatannya, lalu diambillah celengan tabungan. Lalu apa? Di masa-masa yang sulit itu hidupnya masih berjalan. Jadi adik-adik sekolah minggu harus menabung. Seperti Yusuf menabung di masa subur, di masa panen. Ayo, siapa yang tidak ada tabungannya di rumah, nanti menabung. Oke? Ada jajannya dikasih mamanya 2.000 satu hari, dimasukkan 1.000, dijajankan 1.000. Wah, misalnya 360 hari satu tahun, berarti jumlah uangnya 360.000, ya kan? Kalau 5 tahun 1.500.000. Oh, udah bisa beli baju 10 ini, ya kan? Udah bisa beli sepeda ini. Enak dia, nggak minta lagi dari mamanya. Coba minta dari mama, mak beli sepeda 1.500.000. Aduh, jangan dulu. Nah, tapi kalau tabungannya dibuka, nggak ada pengaruh. Karena itu menabung adalah baik di mata Tuhan untuk masa depan. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa Tuhan memberi mereka masa panen? Itu artinya orang percaya diberkati oleh Tuhan. Orang yang tidak percaya akan mati. Kenapa mati? Lapar. Aduh, pernah lihat busung lapar, besar perutnya, dipukul gini bunyi kayak apa? Drum, kayak tong, bom 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 bom, nggak ada isinya, ya kan? Busung lapar itu, baru matanya besar, lonong lagi masuk ke dalam, cacingan, ya kan? Karena nggak pernah makan. Karena apa? Malas bekerja. Wah, dicangkuli pun, ditanami pun gak tumbuh. Karena apa? Karena berkat Tuhan jauh. Karena itu adik-adik sekolah minggu, siapa yang mau diberkati? Tunjuk tangan. Percayalah kepada Tuhan. Jadi yang dua itu aja kita lakukan. 1 minggu ini sudah diberkati Tuhan. Yang pertama tadi menabung. Menabung ini bukan hanya uang, apalagi yang ditabung, ilmu. Misalnya sekarang adik-adik sekolah minggu ini yang sudah kelas 5 SD, SMP, pergunakan waktumu belajar, ya kan? Supaya kamu nanti bekerja sudah ada tabungan, bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Jerman, bahasa apa lagi? Bisa bahasa Mandarin. Karena apa? Karena
belajar, sudah ditabung di otaknya. Nanti sudah bekerja, kemanapun dia dikirim, siap dikirim ke Jerman, siap. Karena apa? Bahasa Jerman sudah dikuasai. Siap dikirim ke Inggris, siap. Karena bahasa Inggrisnya sudah dikuasai. Siap dikirim ke Tokyo, ke Hong Kong, siap. Karena bahasa Mandalinnya sudah dikuasai. Siap berangkat ke Papua, siap. Karena emas di sana banyak. Karena bahasa Papua pun sudah dikuasai. Jadi belajarlah, tabunglah ilmu sekarang. Ya kan? Adik-adik sekolah minggu harus menabung ilmu supaya nanti sukses, diberkati Tuhan. Coba malas-malas disuruh belajar bahasa Inggris, jangan lama. Disuruh les, nggak mau aku mak les, di rumah aja aku belajar. Disuruh di rumah belajarlah kau, kan kau nggak mau disuruh les. Malas aku mah, lagi sakit perutku. Habis itu nggak disuruh lagi pergi main-main. Lalu nanti dia tamat kuliah, yang dia tahu hanya satu aja, bahasa Indonesia. Lalu perusahaan meminta, yang bisa melamar pekerjaan di sini adalah yang menguasai bahasa Inggris, yang menguasai bahasa Jerman, yang menguasai bahasa Mandaling, yang tahu tentang komputer, yang tahu tentang internet, yang tahu tentang semuanya dia tahu dibuat di situ. Lalu yang malas tadi, gimana lah dia? Sebelum menjatuhkan lamaran, belum ditulisnya, aduh saya nggak tahu apa-apa. Lalu dia pulang ke rumah, nggak mau menjatuhkan lamarannya. Jadi tukang parkir. Siapa yang mau jadi tukang parkir? Karena nggak ada lagi kerjanya, nggak ada kan? Jadi tukang parkir kata si naga Gabriel. Baru jadi tukang apa lagi? Tukang semir sepatu di pasar Pelamboyan. Pak, semir sepatunya dong. Nggak mau. Nggak bersih kau semir sepatu. Apalagi kerjaan-kerjaan yang susah. Bukan nggak mulia pekerjaan itu, tapi susah mengerjakannya, ya kan? Lalu dia sudah lapar, nggak tahu lagi apa kerjanya. Pergi dia jadi kuli bangunan. Kuli bangunan itu mulia, pekerjaannya mulia, tapi capek badannya, ya kan? Datang yang pintar, pergi dia kerja, datang gajinya 20 juta. 5 tahun udah berapa ya? Lalu hitung-hitunglah kita, yang bodoh-bodoh, yang tukang parkir tadi, banyak kali uang kawan sana. Yang tukang parkir tadi nggak mampu beli mobil, tapi yang tadi yang di perusahaan itu 2 tahun dia kerja udah ada mobilnya, dibiayai perusahaan. Pergi pun dia kerja pakai AC, nggak dikena hujan, iya kan? Karena itu anak sekolah minggu harus menabung apa adik-adik? Ilmu. Menabung ilmu, harus rajin belajar. Karena nanti kalau sudah dewasa gak ada lagi belajar. Yang ada dituntut untuk melakukan apa yang dipelajari. Adik-adik sekolah minggu bukan hanya nabung uang, tapi nabung otak yang cerdas, otak yang pintar. Dari siapa itu? Dari Tuhan. Tapi tidak cukup Tuhan berikan saya otak yang pintar, tapi main-main nggak ada, harus belajar. Jadi adik-adik sekolah minggu harus belajar. Belajar apa itu? Belajar nyanyi bisa. Belajar apa lagi? Belajar bersolek bisa. Nanti dia jadi orang yang nyolek-nyolek
atau salon-salon artis karena dia terkenal. Wow, banyak juga uangnya itu, ya kan? Sukses juga dia, nggak akan dialami kelaparan. Siapa yang mau kelaparan? Siapa yang mau kenyang? Diberkati Tuhan. Menabunglah, tabung uang, tabung ilmu. Tuhan akan memberkati. Rajin-rajin belajar. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah di surga, kami bersyukur buat firman-Mu yang bisa mengajar anak-anak sekolah minggu hari ini tentang hal memikirkan masa depan mereka. Mereka harus mempersiapkan dari awal ini Tuhan di masa kecilnya, sehingga mereka menjadi saluran berkat Tuhan di masa depan, karena mereka berpengharapan hanya kepadamu, berjalan di jalan terang Tuhan, di mana mereka belajar di rumah, di sekolah, di les-les yang mereka ikuti, sehingga masa depan mereka sewaktu dewasa nanti akan terang menjadi berkat Tuhan bagi dunia ini. Tuhan Allah di surga, inilah ucapan syukur kami atas firman Tuhan. Kiranya Tuhan membuat anak-anak sekolah minggu ini mampu melakukannya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi sambil berdiri. Oke adik-adik, kita bernyanyi ya. Semua bangkit berdiri. Kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua.
padamu untuk selama-lamanya. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu. Hari Minggu. Ayo adik-adik. Yang sudah dibilang yang baru dapat liturgi, silahkan ambil haditunya, bingkisannya. Yang sudah dapat liturgi, yang minggu kemarin langsung pulang ya. Oke, kita sapa hai-hai dulu, gengs. Yang online. Masih online kan, Jeff? Oke. Oke, guys. Selamat hari Minggu untuk adik kita Jevan Sihaloho. Selamat hari Minggu untuk Gideon Sihombing, Graciela Boru Sihombing, dan Giselle Boru Sihombing. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Selamat hari Minggu untuk Hansel Mesak Papahan. Selamat hari Minggu untuk Kimora dan Kifaro Sihombing. Selamat hari Minggu untuk Jevano Batubara. Selamat hari Minggu untuk Feliciana Baban. Selamat hari Minggu untuk Kesia Kaurelia Pasaribu. Dan selamat hari Minggu untuk Kiven Samosir. Adik-adik, jangan lupa liturginya dihafal ya. Kalau nggak dihafal, nanti jelek jadinya. Oke? Adik-adik, jangan lupa hafal liturginya. Jangan jaga kesehatan. Yesus memberkati. Bye.